Malam ini saudaraku, saya kembali mengajak kita melanjutkan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya mengenai amanat agung. Kita belajar terus untuk lebih mendalami dan menanam kehidupan kita untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi Kristus, agar kebenaran mengenai perintah amanat agung ini benar-benar menjadi kehidupan kita sebagai bukti daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Sebab kita tidak hidup untuk kita sendiri, tapi kita diselamatkan agar kita menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Kita diselamatkan karena Tuhan punya rencana. Jadi Dia menyelamatkan kita itu ada rencana di dalamnya, supaya kita bisa menjadi alat di tangannya untuk menjangkau, menyelamatkan orang lain. Sama seperti panggilan Abraham, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi satu juga tujuan di dalamnya, agar hidupnya dapat menjadi berkat. Jadi kalau seandainya Abraham tidak mau jadi berkat, ya Tuhan tidak memanggil dia. Karena Tuhan memanggil dia dengan tujuan. Tuhan memberkati dia dengan tujuan. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan memanggil kita dengan tujuan, bukan tujuan kita, tapi tujuan Dia. Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan, bukan tujuan kita, tapi tujuan Dia. Kita diselamatkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya menyelamatkan kita adalah supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti mengapa saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita, saudaraku, menjadi santai dalam hidup ini. Kita menjadi tenang-tenang dalam hidup ini, menikmati segala bentuk keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Keselamatan itu semata-mata anugerah, gak ada campur tangan kita. Makanya kita diajarkan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang merasa berjasa, bahwa kita ini sudah berbuat banyak sehingga kita layak untuk diselamatkan. Kita merasa berjasa, kita sudah berbuat hidup benar sehingga kita diselamatkan. Enggak, itu bukan hasil usaha. Itu bukan kerja keras kita. Itu anugerah, pemberian semata-mata. Jadi Tuhan memberikan kepada kita anugerah itu dengan tujuan supaya kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menjangkau orang lain. Memberitakan kabar keselamatan itu dan orang lain diselamatkan. Bukan untuk kenikmatan kita sendiri. Tapi dengan di dalamnya ada sebuah tujuan mulia, yaitu supaya kita dapat menyelamatkan orang lain. Ya. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai
pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Namun Bapak Ibu, ya saya nanti Bapak Ibu baca ya di rumah. Kita akan menghemat waktu saja. Kita perhatikan Kisah Rasul pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat 11. Kalau kita perhatikan kisah para rasul ini, saudaraku, kalau ingin melihat, saudara yakin, saudara percaya akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang menyertai para rasul dengan kuasa yang besar, bagaimana mereka memberitakan Injil dengan keberanian tingkat tinggi tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Nah, saudara perlu mendalami kisah para rasul. Bagaimana rasul-rasul memberitakan Injil tidak menghiraukan diri mereka, ancaman yang mereka alami, penjara yang menunggu mereka, hukuman lemparan batu yang bisa-bisa saja datang menghujani mereka, ancaman akan pembunuhan, ancaman akan penjara yang selalu membayang-bayangi mereka, menanti-nanti mereka. Tapi kita perhatikan kisah para rasul menceritakan murid-murid justru tidak pernah gentar terhadap itu semuanya. Kalau kita mau lihat, saudaraku, bagaimana mereka memberitakan Injil dengan tingkat keberanian yang luar biasa, padahal sebagian besar dari antara mereka bukanlah orang-orang berpendidikan, tapi mereka memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa, tanpa takut terhadap apa dan siapapun, tanpa takut terhadap ancaman bagaimanapun. Maka saudara perlu mendalami dan belajar sungguh-sungguh tentang kisah para rasul, dan bagaimana Tuhan menyertai mereka dan meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda yang begitu ajaib. Nah, di sini kita perlu belajar tentang kisah para rasul. Kisah para rasul adalah kitab yang sangat penting, saudaraku. Ya, untuk dipelajari. Kenapa? Karena kitab ini menghubungkan keempat kitab Injil. Di sana tentang surat-surat daripada Rasul Paulus. Banyak hal dari surat-surat Paulus yang tidak bisa kita mengerti dengan baik. Tapi kalau kita, saudaraku, mengerti latar belakangnya kisah para rasul ini, maka kita akan dapat lebih gampang memahami tentang keempat Injil dan tulisan-tulisan Rasul Paulus yang lainnya. Kita melihat, saudaraku, kitab kisah para rasul ini, kalau kita baca ayat yang pertama, bisa dibacakan Pak, silakan Pak. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kalau kita membaca, saudaraku, kisah para rasul ini, maka di sini kita menemukan surat kitab para rasul ini ditujukan kepada Theophilus. Ini ditujukan kepada Theophilus, yang dituliskan kepada Theophilus ini adalah mengenai segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui, memahami, mengerti tentang segala ajaran daripada Kristus, tentang segala hal termasuk ajarannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, tanda-tanda ajaib yang dilakukannya, bacalah kisah para rasul. Sebab di sana dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
malah dituangkan di sini dan dikirimkan tulisan itu kepada Theophilus. Jadi kita beribadah ini, saudaraku, jangan sampai kita tidak ada tujuannya. Sehingga kita datang dan pulang tidak ada tujuannya, tidak ada yang diambil, tidak ada yang dibawa pulang. Nggak ngerti apa-apa, bertahun-tahun kita menjadi Kristen, nggak ngerti apa-apa. Makanya tidak pernah terjadi letusan-letusan rohani dalam hidup kita. Perkembangan rohani dalam hidup kita, pertumbuhan rohani dalam hidup kita, hanya gitu-gitu aja terus. Ibadah pulang, ibadah pulang, ibadah pulang. Gak ada pengertian apa-apa. Kita tidak boleh begitu. 2024 ini kita harus berubah. Harus ada sesuatu yang kudapat dalam ibadah malam ini. Aku harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan malam ini. Ada sesuatu yang kubawa pulang ketika aku pulang dari ibadah malam ini. Bukan begitu-begitu saja, datang pulang, gak ada apa-apa, gak ada perubahan apa-apa, gak ada dapat apa-apa, gak bawa apa-apa. Sehingga kebanyakan ibadah menjadi sebuah rutinitas yang membosankan dalam hidup kita. Karena memang kita gak ngerti tujuannya mau ngapain. Sehingga kita datang ibadah, ngantuk, tidur, lalu pulang. Dan kita bangga. Jumlah ibadah kita hitung. Wah, aku ibadah setiap hari. Tapi sebenarnya kita nggak dapat apa-apa. Kalau saudara hitung memang jumlah ibadah saudara luar biasa. Tapi masalahnya apa yang kita dapat dalam setiap ibadah itu? Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita menemukan sebuah penyingkapan? Apakah kita mendapatkan sebuah rema yang menjadi pegangan kita untuk kita menjalani hari-hari kita, minggu-minggu yang kita lalui, bulan-bulan yang kita lalui, sampai mengakhiri tahun. Nah makanya Bapak Ibu, perhatikan ini. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan kepada Theophilus, disampaikan kepadanya melalui sebuah buku ini, yang ditulis, dirangkum. Apa itu saudaraku? Mengenai yang dikerjakan, mengenai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dikirimkan kepada Theophilus, sama dengan dikirimkan kepada kita, disampaikan kepada kita. Nangkap nggak kita saudaraku? Ngerti nggak kita saudaraku? Sampai nggak ke kita saudaraku? Kita dapatkan sesuatu nggak di dalamnya saudaraku? Atau tidak? Ini penting saudaraku. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan kitab Lukas 1 ayat 1 sampai 4, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh nama yang sama, yaitu Rasul Lukas. Dan ditujukan kepada nama yang sama, Theophilus. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita lihat dulu Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Kita lihat dulu saudara, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, ya. Ayat 1, Theophilus yang mulia. Nah, perhatikan, ditujukan oleh Lukas kepada Theophilus. Kisah Rasul juga ditujukan kepada Theophilus. Ditulis oleh Rasul yang sama, ditujukan kepada nama yang sama. Coba lanjut Pak, silakan Pak. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Terus? Dua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. 3, karena itu setelah aku menyelidiki saya berharap Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki ini, nanti Bapak Ibu sampai selesai masa hidup kita, nggak ada sesuatu yang kita dapat. Nggak ada. Tapi Rasul Lukas menuliskan kepada Theophilus, dia berkata, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama
dari asal mulanya, dari awalnya. Itu loh. Jadi Bapak Ibu harus ada kerinduan yang dalam diri kita. Harus ada kehausan yang dalam. Harus ada kelaparan rohani yang mendalam. Sama seperti kalau saudara lapar, saudara akan cari sesuatu. Kalau saudara haus, saudara akan cari sesuatu. Kalau saudara butuh sesuatu, saudara akan cari sampai dapat. Kalau saudara tidak pernah sampai ke titik itu, saudara tidak akan pernah dapatkan sesuatu dalam pengiringan kita akan Tuhan ini. Percayalah sama saya, saudara. Nggak ada. 0% nanti kita nggak dapat apa-apa. Kita harus sampai kepada titik ini Bapak Ibu. Aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dari awal mulanya itu saya selidiki. Harus ada penyelidikan di dalam diri kita tentang Tuhan itu, tentang keajaiban, tentang pekerjaan, tentang apa yang Dia ajarkan. Kita harus selidiki sampai kita mendapatkan satu titik. Oh, ininya dia rupanya. Bagaikan seorang yang menggali untuk mendapatkan mutiara. Kalau enggak saudaraku, enggak ada yang kita dapat dalam kekristenan kita ini. Enggak ada. Kita nanti hanya bolak-balik ibadah, enggak ada. Makanya ibadah tidak menjadi sesuatu yang menggairahkan dalam hidup kita. Ibadah bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Ibadah bukan sesuatu yang kita rindukan. Ibadah hanya menjadi sebuah rutinitas yang lama-kelamaan membosankan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang datang dari dalam untuk mengejar akan sesuatu. Ini juga kita harus pahami, mengejar yang saya maksud bukan mengejar mujizat. Bukan mengejar tentang hal-hal yang ajaib, bukan. Mengejar pribadi Tuhan, mengejar kebenaran-kebenaran yang Ia maksud itu apa. Seperti contohnya, carilah dahulu kerajaan Allah, mengejar tentang kerajaan Allah. Lalu carilah dahulu kerajaan Allah, kebenaran, mengejar kebenaran yang ada di dalamnya. Apa sebenarnya? Sehingga kita sampai pada titik itu yang disampaikan. Maka Tuhan menambahkan kepadamu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini kerinduan saya Bapak Ibu, tentu sebagai gembala bagi kita yang dipercayakan Tuhan. Mari, jangan biasa-biasa. Ya, sama seperti kita pergi ya ke lapangan pacuan kuda. Setiap ada event besar tahun baru ada pacuan kuda di Siborong-borong sana loh. Bukan karena saya pergi ke sana maka saya mengatakan ini, bukan. Saya nggak pernah pergi ke sana tahun ini, nggak. Tapi saya pernah ke sana nonton pacuan kuda waktu anak-anak kecil-kecil. Pernah ke sana. Lalu setelah kita sampai di sana Bapak Ibu, kita nggak ngerti mau ngapain kita. Kalau lewat kerupuk, sini. Beli kerupuk. Ya kan? Kalau lewat sesuatu, sini. Mau kau? Nak, mau kau? Ya, si Joy contohnya, mau kau Joy? Parah seperti. Lalu kita pulang, mau ngapain sebenarnya nggak ngerti. Siapa tadi pemenangnya? Itu nomor 1. Nomor 1 siapa? Nggak ngerti juga kita. Pialanya apa, dapat apa, nggak ngerti kita. Mau ngapain? Jangan seperti itu, kita pulang nggak ngerti apa-apa. Kekristenan kita terkadang seperti itu Bapak Ibu. Begitu bersemangat mau pergi, tetapi begitu kelelahan pulang nggak dapat apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang sampai di rumah berapa? Bertengkar. Kok pulang dari gereja bertengkar? Nah itu.
Saya berharap Bapak Ibu, kita harus sampai ke tingkat ini, mulai ada rasa haus. Mulai timbul saudaraku rasa lapar. Untuk apa? Untuk mengejar, menyelidiki. Sebenarnya ada apa sebenarnya? Kisahnya bagaimana? Kejadiannya bagaimana? Yesus itu bagaimana? Ajarannya itu sebenarnya apa? Kalau kita capai itu, apa yang kita dapatkan? Sampai ke tingkat itu, apa yang bisa kita hasilkan? Sehingga Bapak Ibu, kehidupan dalam kekristenan itu menggairahkan, ibadah itu menggairahkan. Mengapa saya menyembah Tuhan? Mengapa saya berdoa? Mengapa saya baca Alkitab? Kita mengerti makin dalam, akhirnya kita bergairah mengejarnya. Karena makin dalam kita mengerti, ya makin lebih dalam kita akan makin besar keinginan kita untuk mengejar. Mengapa makin dalam, makin besar, makin dalam pengertian kita, makin besar gairah kita untuk mengejar? Karena kita sudah mengetahui. Saudara tidak mungkin memburu mutiara kalau saudara tidak ngerti apa itu mutiara. Betul Bapak benar ya? Ya? Mengapain orang itu? Mengapain? Mutiara katanya ada di sana. Wih besar loh katanya. Bisa didapat oleh banyak orang karena berserak di mana-mana. Ya? Karena kita nggak ngerti apa itu mutiara. Karena oto duarawan. Merlujungin bering-bering. Oto naik. Karena kita nggak ngerti. Tapi bagi orang yang mengerti, mereka membenci orang yang berlambat-lambat. Mereka tidak suka orang yang berlambat-lambat. Kenapa? Karena mereka ketinggalan nanti tidak dapat apa-apa. Itulah orang yang mengerti. Maka dia berjuang untuk mendapatkannya. Demikian juga kalau setelah digali oleh Rasul Lukas, maka ini luar biasa. Dia kirim kepada Theophilus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah mengalami pengampunan dosa, kita sudah mengalami keselamatan yang sesungguhnya, maka kita pun seperti Lukas kirim ke Theophilus kita. Kita sampaikan kepada orang lain. Ada gairah kita untuk menyampaikan kepada yang lain. Tapi kalau kita tidak merasa apa-apa, kita nggak ada gairah juga untuk menyebarkannya. Karena kita pikir untuk apa ini? Nggak berdampak buat saya. Ya apalagi buat orang lain. Kalau saya kasih sama orang lain, apa ini katanya nanti? Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu harus memiliki pertumbuhan. Mengejar akan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang dalam. Sehingga melalui pengertian-pengertian yang kita dapatkan, karena sebuah kerja keras dari kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan. Bapak Ibu, Injil mengubah banyak orang. Makanya kita harus memberitakan Injil. Ya. Tadi setelah saya selesai berkhotbah, saya ngomong-ngomong dengan gurunya. Gurunya mendapatkan saya yang ngomong, Pak, aku baru pulang dari Nias 2 tahun yang lalu. Tapi setelah aku sampai di sini saya terkejut. Bobroknya luar biasa, mentalnya, moralnya, karakternya, gak karu-karuan Pak. Bapak tahu gak? Artinya saudaraku, dia mencoba menggugah saya. Untuk saya memahami keadaan lingkungan kita. Daerah di mana kita ada. Sekolah-sekolah ini. Bapak tahu katanya. Itu semua kaca itu Pak baru diganti itu semua. Pecah semuanya. Itu
Itu nanti deh Pak. Belum nanti pulang sekolah udah pada lompat semua dari apa ini semua. Nah, lompat. Ini Pak nggak ada yang bagus ini nanti. Ini baru diperbaiki semuanya ini. Rusak semua Pak. Kapan dirusak Pak aku bilang. Ya nggak tahu lah Pak. Mungkin waktu-waktu istirahat itu ya nggak mungkin kita ikuti mereka setiap pribadi kan katanya. Mengejutkan saya lagi. Dia bilang, Bapak tahu nggak? Kalau istirahat Pak, ini istirahat Pak, istirahat. Nggak ada yang berani ninggalkan tasnya di ruangan Pak. Semua disandang ke sini semua. Ngeri Pak. Kenapa Pak? Aku bilang, hilang Pak. Udah sering-sering hilang. Ini rimeh. Pendidikan apa yang didapat di sana pikirku. Mau ngapain? Bayangkan ini nanti saudaraku jadi sarjana apalah ini. Kayak begini. Ngeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita nggak punya beban untuk memberitakan Injil. Maka bagaimanapun kejahatan akan terus bertambah. Injil Yesus yang akan membuat manusia bisa berubah Bapak Ibu. Ketika mereka mengerti dan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hanya Yesus yang bisa ubah manusia. Saya berpikir begini kok ngeri kali ini saya bilang. Sampai begitu Pak. Iya Pak. Sebegitunya Bapak Ibu ngeri kali lah. Ini Pak nanti habis lompat dari apa ini. Kita keluar di sana Pak. Kita ada di situ Pak. Merokok Pak. Aduh ya ampun Tuhan pikirku. Memang udah ngertinya kita seperti. Tapi dengan keterangan guru langsung. Aduh Tuhan. Bapak Ibu. Apa beban kita? Jangan berdiam diri. Kita harus pergi memberitakan Injil. Kita harus punya beban Bapak Ibu. Dengan banyak orang berubah, tingkat kejahatan menurun. Dengan banyak orang diselamatkan, orang yang akan ke neraka semakin kurang. Yesus mengajak kita bekerja sama dengan Dia. Untuk memenangkan dunia ini bagi kerajaan sorga. Bapak Ibu jangan bilang, jadi hanya akunya Pak, hanya aku. Nggak usah tuduh orang lain. Ayo, mari diri kita lah. Karena orang lain belum tentu sampai dia pada tingkat itu. Saudara sudah sampai pada tingkat itu, ayo kita lakukan, ayo kita kerjakan. Barangkali pemahaman, pengertian teman-teman kita yang lain masih di bawah taraf kita. Ya udahlah, maklumilah dia. Kita lah dari dulu yang sudah mengerti ini. Ayo kita melangkah, ayo kita maju. Sampai guru ini bilang saudara, Pak hampir tiap hari Pak kami harus berhadapan dengan penyelesaian masalah. Karena ditangkap oleh Satpol PP. Hampir tiap hari Pak, kami harus menyelesaikan masalah. Sedih mendengarnya Bapak Ibu. Padahal daerah Kristen loh kita. Saya baru 2 tahun di sini Pak. Itu saya datang dari Nias langsung. 7 tahun. Marga Sinaga. 7 tahun saya ngajar di sana. STM juga Pak, SMK juga. Tapi nggak begini bobroknya Pak. Memang sih katanya. Memang saya akui kalau mereka ini memang lumayan lah bagus-bagus. Banyak di antara mereka yang bisa diandalkan. Tapi itu dia Pak. Yang bisa diandalkan itu pun bobrok Pak. Karakternya Pak. Nggak karu-karuan Pak. Bapak Ibu kita harus punya beban loh. Aku berpikir-pikir bagaimana itu. Tas temannya gak bisa tinggal.
hilang Pak. Mungkin ada yang bawa uang sekolahnya dimasukkan ke situ, dikasih orang tuanya. Ada yang bawa HP dimasukkan ke situ, hilang Pak. Bersama dengan tasnya nggak kelihatan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ini nanti mau jadi sarjana jadi apa ini? Kalau begini modelnya loh. Lalu setelah itu bekerja di negara mau jadi apa kayak begini? Apalagi sempat seperti ini jadi polisi, jadi tentara. Ngeri Bapak Ibu. Kita harus punya beban loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh tutup mata mengenai semuanya ini. Kita nggak boleh berpangku tangan. Kita nggak boleh hanya berkata kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Atau mungkin kita bilang begini, aduh kota kami tingkat narkoba begini, tingkat kejahatan begini. Apa yang akan kita lakukan? Paling tidak saudaraku, kita harus terjun ke bawah. Bersaksi kepada mereka. Giring mereka datang pada Yesus. Tuntun mereka. Supaya mereka bisa mengalami sentuhan kasih Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah hidup manusia. Ayo kita punya beban Bapak Ibu. Kita punya beban. Selain daripada berdoa kita harus punya beban menjangkau jiwa bagi Kristus. Apa yang Tuhan inginkan sehingga dia mau menyelamatkan saya. Apa yang Tuhan inginkan sehingga dia mau berkorban darah dan nyawa untuk saya. Hanya untuk suatu hal dia punya tujuan dalam hidup saya. Supaya saya pergi menjangkau jiwa dan menyelamatkan mereka bagi Kristus. Tingkat kejahatan akan berkurang kalau tingkat daripada penginjilan itu meningkat menjangkau jiwa. Tingkat pertobatan meningkat, kejahatan menurun. Orang-orang ke neraka akan menurun kalau semua kita bisa bawa mereka kepada Tuhan menuju sorga hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, sebagai bukti kita mengasihi Yesus, mari kita lakukan perintah. Mengasihi dia bukan karena supaya kita dapat berkatnya. Tapi mengasihi dia. Karena kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Hidup kita akan kembali kepadanya suatu saat. Itu makanya kita mengasihi dia, gak ada yang lain. Satu-satunya dia. Lagi Pak. Sekali lagi Pak, ayat 3 Pak. Ayat 3. Ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Terus. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kenapa bisa dibukukan? Karena dia sudah selidiki. Maka setelah itu ia ambil kesimpulan. Theophilus perlu mengerti akan hal ini. Setelah ia ambil kesimpulan saudaraku, wah ini luar biasa ini. Theophilus harus paham ini, harus mengerti itu, mengerti ini. Maka ia bukukan dengan teratur. Ia bukukan hanya supaya Theophilus bisa mengerti lebih dalam akan karya Kristus, ajaran Kristus, kerja Kristus, supaya lebih paham yang bernama Theophilus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita. Setelah kita mendapatkan sesuatu di dalamnya, kita bergirang. Setelah kita mengejar, setelah kita mencari, kita mendapatkan sesuatu. Lalu kita bersuka cita. Dan muncullah sebuah tekad dalam diri kita. Ini juga harus aku bawa kepada teman-temanku. Harus aku beritakan kepada saudara-saudaraku. Aku harus menyebarkan ini yang kudapat ini kepada mereka. Supaya mereka juga diselamatkan. Ini yang dilakukan Rasul Lukas.
kepada Theophilus. Ini butuh waktu menyelidiki ini Bapak Ibu. Lalu dia ambil kesimpulan, dia ambil keputusan, dia bukukan dengan teratur hanya untuk supaya Theophilus dapat mengerti lebih dalam. Apa itu lebih dalam? Tentang apa? Ayat 4 Pak. Mari kita perhatikan ayat 4. Ayat 4. Ya. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi apa yang engkau telah terima selama ini, ya Theophilus, dari pelayan-pelayan firman yang memberitakan firman itu kepadamu, telah kuselidiki asal mulanya bagaimana, lalu kuputuskan, kubukukanlah itu dengan teratur untukmu, supaya engkau dapat mengerti, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Ini Bapak Ibu menjadi kerinduan, harus menjadi kerinduan kita. Berlelah-lelah Lukas untuk menyelidiki itu. Hanya tujuannya supaya Theophilus bisa memiliki kekayaan pengetahuan lebih lagi tentang karya Kristus, ajaran Kristus, pekerjaan Kristus dalam hidup manusia. Hendaknya jangan pernah berkata, untuk apa aku capek-capek supaya dia selamat. Jangan. Untuk apa aku berlelah-lelah, berdoa lama-lama supaya dia selamat, supaya dia bertobat, supaya dia diubahkan Tuhan. Jangan pernah berkata begitu. Ini juga dituliskan oleh diselidiki oleh Lukas. Ternyata bukan hanya untuk Theophilus, tapi juga untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ternyata berguna bagi kita. Dan kalau ia berlelah-lelah tidak menuntut balas, hanya supaya kita memiliki kekayaan pengetahuan akan karya Kristus. Kenapa kita harus menuntut balas atas kelelahan kita ketika kita mau menyelamatkan orang lain? Sudah sepatutnya lah juga apa yang kita terima dengan cuma-cuma, mari kita berikan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu diberi free, tidak bayar apa-apa. Tidak ada campur tangan kita. Ayo bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Pengampunan dosa itu diberi secara cuma-cuma. Saya sering bilang, pada saat saya lagi berjalan menuju berbagai macam dosa, Yesus justru berjalan menuju tiang salib. Sesuatu yang berlawanan Bapak Ibu. Saya sedang berjalan menuju kepada kejahatan-kejahatan dosa. Tapi Yesus berbalik arah dengan saya. Ia justru menuju kayu salib. Yesus tidak menunggu saya bertobat dulu, dia baru naik ke atas kayu salib. Itu makanya kita tidak perlu tuntut orang lain berubah. Tapi kita yang harus datang kepada mereka memberitakan kabar baik itu. Bahwa ada Yesus yang telah siapkan pengampunan bagi mereka. Sebelum mereka bertobat pun, tinggal mereka berbalik langsung mendapatkan pengampunan yang telah disediakan Tuhan Yesus. Mendengar berita tadi itu saudaraku, seorang guru memaparkan, aduh sedih kali. Tuhan, lambat kami ini memberitakan Injil. Coba kalau kita semua bergerak Bapak Ibu, satu ketemu satu hari. Kalaupun Bapak Ibu mungkin mereka tidak langsung percaya.
Gak apa-apa seperti yang diceritakan si Joy. Pada waktu dia kecil, nanti lama-kelamaan mereka bisa ingat itu. Mereka bisa ingat. Lama-kelamaan nanti mungkin suatu saat mereka disentuh oleh Tuhan, teringat akan kebenaran-kebenaran firman. Saya teringat akan anak-anak sekolah minggu yang mungkin bukan agama Kristen pada awal, tapi sering ya ikut-ikutan pada waktu sekolah minggu. Tiba-tiba suatu saat setelah dia dewasa, dia mendapatkan benturan masalah yang begitu berat ia pikul. Lalu ia teringat, dulu aku pernah ikut sekolah minggu teman-temanku. Katanya Yesus itu hidup, katanya Yesus itu bisa menolong, bisa melakukan mujizat. Kenapa aku tidak datang dulu sama dia? Dan dia hanya bilang, Yesus kalau engkau benar Tuhan, tolong aku. Rupanya sesimpel itu Bapak Ibu. 3 hari kemudian dia mendapatkan mujizat. Dia bilang, loh luar biasa. Aku hanya bilang begitu, apalagi kalau aku jadi pengikutnya, lebih dahsyat lagi. Akhirnya jadilah ia pengikut Yesus. Kan gak sia-sia. Waktu kecil dia dibawa. Mungkin dulu, Bayon, sotong doso bertobat. Siapa tahu, siapa sangka. Ternyata beberapa tahun kemudian, ia menjadi pengikut Yesus. Makanya jangan pernah menyesal, mungkin orang lain menolak saudara untuk sementara waktu. Gak apa-apa, lanjutkan kasihi dia dengan segenap hatimu. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi dia, tujuannya bukan dengan tujuan keuntungan kita, bukan. Tujuannya adalah seperti kasih Yesus mengasihi mereka. Supaya mereka diselamatkan. Jadi tujuan kasih maksud saya itu tadi adalah supaya mereka diselamatkan. Mari Bapak Ibu. Jadi saya berpikir begini Bapak Ibu. Hampir inti daripada kisah para rasul ini sebenarnya terletak di ayat 8-nya. Ini semua intinya di sini semua. Dan bahkan menjadi tema sekaligus. Intinya semua di sini. Coba kita lihat. Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi inilah yang menjadi inti daripada kisah para rasul ini. Intinya apa? Bukan kuasanya, bukan. Intinya apa? Hidup kita harus menjadi saksi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang dikerjakan para rasul. Hidup mereka telah menjadi saksi. Dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang begitu ajaib. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena hidup mereka mau jadi saksi. Demikian hidup kita harus menjadi saksi. Jangan menjadi pembawa kutuk bagi sesama. Jangan menjadi penghalang berkat bagi sesama. Tapi hidup kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Sama seperti garam dan terang dunia. Garam itu mampu mempengaruhi. Itulah hebatnya garam. Begitu dia masuk ke sayur, sayurnya berubah rasanya. Dari yang tidak punya rasa menjadi punya rasa. Hebat garam itu saudara. Luar biasa. Jadi hidup anak-anak Tuhan bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Itulah hebatnya garam. Ya kita ikut-ikut orang lain kita malah dipengaruhi. Bukannya kita jadi pengaruh. Malah mereka kita yang terpengaruh. Ini bahaya. Ya. Saya salut dengan ikan itu di laut. Saya juga udah berulang-ulang itu bilang.
Dia ada di lingkungan yang asin. Tapi ikan itu sendiri tidak pernah asin. Luar biasa kan? Itulah hebatnya saudara. Ini gambaran sebenarnya orang Kristen. Bukan kita yang dipengaruhi. Tapi kitalah yang mempengaruhi. Segala sesuatu yang dimakan oleh ikan itu hal yang asin. Lingkungannya asin. Apa yang ia makan di situ pasti semuanya asin. Tapi luar biasa, dia nggak pernah asin. Artinya apa? Dia tidak pernah dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini kekristenan sebenarnya yang luar biasa. Kristen itu nggak bisa dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Ini kehidupan kekristenan. Jadi saksi. Jadi hampir seluruh daripada kitab kisah para rasul, intinya adalah hidup yang menjadi saksi, memberitakan Injil. Ya. Itulah kisah para rasul. Kalau boleh saya bilang saudaraku, kisah para rasul intinya bukan mujizat. Bukan kesembuhan-kesembuhan yang spektakuler yang dilakukan oleh murid-murid di dalam nama Yesus, bukan. Tapi inti sari daripada kisah para rasul adalah kehidupan orang-orang yang sudah diubahkan oleh Yesus menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kalau mujizat itu hanya karena penghargaan Kristus atas kehidupan yang mau rela untuk menjadi saksi itu tadi. Lalu tanda-tanda Kristus itu menyertai mereka. Dengan mujizatmu, mujizat gak perlu dicari. Cukup hidup saudara saksikan Kristus. Kristus sendiri yang akan terlibat untuk untuk melakukan mujizat. Ya, haleluya. Nah ini semaya Bu Steven lah ya. Karena kita kan ada doakan kemarin di KKR yang di Serbelawan ya. Kita ada doakan. Yang orangnya itu orang lagu Buti-Buti. Nah, di situ kan dia datang dari sana, dari lagu Buti, KKR-nya di sana. Itu luar biasa juga itu, dari lagu kita di sini nggak mau datang. Justru di Serbelawan dia datang. Kan begitu. Hebat itu. Nah, datang di sana dan dia ini saudaraku, dia ada sakit di bagian perutnya itu seperti kata dia sih saudara-saudaranya itu bergerak-gerak dan itu kalau kambuh dia itu nggak bisa diganggu, nggak bisa juga bergerak gimana-gimana. Dia nggak bisa buat apa-apa, pokoknya di tempat tidur kesakitan. Tapi puji Tuhan saudara, sejak kita doakan itu, dia di sana. Itu kemarin saya di WA, kakaknya ya, istri daripada abangnya. Dia bilang, Pak, adik kami itu sudah pulang ke kampung di Lakubuati. Mohon untuk dibilang ya, Madok Ibu Steven yang tinggal di dekat lokasi itu Pak, untuk mereka dilayani. Bangkui gampang main tinggal menyampaikan dan apa berat nih. Nah, tolong Pak dilayani. Jadi gimana perkembangannya rupanya Bu? Dia bilang, suaminya bilang begini Pak, kalau dulu kambuhnya begitu Pak, tapi sekarang Pak, udah dia bisa angkat berjerigen apa itu, entah apalah itu yang diangkat-angkat itu, ada yang diolah itu, ya masukkan dalam jerigen baru diangkat, itu diangkut Pak, nggak ada terasa sakit apa-apa. Kalau dulu Pak, aduh, nggak bisa itu ngangkat apa-apa, nggak bisa, layaknya di tempat tidur aja cocoknya. Sekarang sudah bisa Pak, tolonglah Pak. Jangan sempat terhilang, dikunjungilah Pak. Itu. Jadi artinya Bapak Ibu,
Betul sebenarnya, mujizat itu nggak perlu dicari. Tinggal hidup kita jadi saksi, beritakan saja. Beritakan tentang Yesus. Beritakan firman-Nya, beritakan kasih-Nya, beritakan pengampunannya. Beritakan tentang keselamatan yang Ia telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Tuhan sendiri yang akan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari. Tuhan akan bekerja. Jadi sebenarnya saya mau bilang segala sesuatu itu sudah disediakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tanya, sudah dikaruniakan? Sudah dikaruniakan atau belum? Sudah. Artinya sebenarnya kita tinggal ngambil loh Bapak Ibu. Supaya kita nangkap, supaya kita ngerti. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti sebenarnya sudah mulai dari zaman Yesus mati di kayu salib. Sebenarnya yang disebut kepastian keselamatan itu sudah disediakan. Tinggal diambil. Siapa yang percaya tinggal datang dan percaya saja. Datang kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru, dapat keselamatan secara gratis. Tidak harus melalui kerja keras kita, mati-matian dulu bertobat, enggak. Terima Dia dengan percaya akan karyanya di kayu salib, langsung saudara diselamatkan. Setelah itu kerjakanlah keselamatanmu itu. Ya harus dirawat dong. Masa ditanam pohon diharapkan 5 tahun kemudian kita datang memetik buahnya, nggak pernah kita lihat. Ya pasti nggak normal lah tumbuhnya itu. Ya, paling tidak saudaraku nggak normal tumbuh. Jangankan dulu kita bilang mati, tapi bisa mati. Karena himpitan daripada semua rumput-rumput dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Bisa mati. Tapi kalau dirawat, pasti akan tetap bisa selamat sampai pada akhir. Demikian keselamatan yang telah kita dapatkan daripada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan. Ya, itu makanya kita rajin berbuat baik, rajin beribadah, terus ikut Tuhan. Itu bagian daripada mengerjakan keselamatan kita. Ya kita jauhi dosa, kita jauhi hal-hal yang duniawi, kita jauhi hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari mengerjakan keselamatan kita. Mari Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan ya kesungguhan kita di dalam memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Memberitakan kabar baik kepada dunia. Sampai ke ujung bumi. Apakah memberitakan Injil harus sampai ke ujung bumi setiap hari kita? Enggak usah. Cukup saudara ketemu dengan orang, langsung bersaksi kepadanya. Memang tidak langsung bersaksi juga begitu dia datang. Ya, langsung kita tanya, kamu sudah selamat atau belum? Ya, bukan begitu juga kan. Ya ngobrol dulu lah. Cari kesempatan gimana supaya bisa masuk. Ya, akhirnya ada kesempatan kita masuk untuk bersaksi kepadanya. Amin. Jangan apalagi memegang leher bajunya. Kamu sudah selamat atau belum? Ya, udah parah lah itu ya. Haleluya. Aku tengok si Perdi ini dulu-dulu ini semangat ini. Makin lama ini makin menurun semangatnya. Ya, jangan menurun semangatnya ya Perdi, semangat terus. Nah, masih banyak teman-temanmu yang harus dijangkau. Ya. Dulu ini si Perdi, bukan hanya temannya. Orang tua Singolu pun diinjili. Ya, langsung dihantam. Ya, nggak usah sampai ke sana lebih dulu. Ya, yang ringan-ringan aja. Ya, pendeta aja belum tentu bisa menerima itu. Ya, apalagi orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi yang
yang berita pengampunan dosa, keselamatan Tuhan Yesus itu baik. Itu. Itu sampaikan. Sehingga dia tertarik. Oh itu tuh berjudul Tuhan ya deh. Begini. Dia tertarik. Nanti lama kelamaan baru kita masuk hal-hal yang lain. Ya. Kalau hal yang itulah dulu bahaya itu. Hidup cinta nah. Hidup haul-haul tiap hari. Dan boy malu ibadah sini. Ya. Tapi aku hargai semangatnya itu loh. Luar biasa. Ya. Semangatnya itu. Ya, kita belum tentu yang dewasa-dewasa seperti itu kan. Ya, mari kita bergerak ya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Jadi karena ini inti daripada kisah para rasul ini Bapak Ibu, yaitu perintah Tuhan untuk bersaksi sampai ke ujung bumi, ya. Maka Bapak Ibu tidak ada jalan keluar yang lain. Kita harus terlibat, semua kita terlibat di dalam pekabaran Injil. Tidak boleh tidak, setiap orang yang sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, wajib baginya untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh jadi penonton. Semua kita yang sudah menerima keselamatan, wajib bagi kita untuk pergi mengabarkan kabar keselamatan itu bagi orang lain. Wajib bagi kita untuk pergi memberitakan Injil. Ini berlaku bagi semua orang percaya yang sudah menerima pengampunan dosa tanpa jerih lelah di dalamnya. Tanpa kerja keras di dalamnya, tanpa bayar sesuatu hal apapun di dalamnya, tapi diberi secara cuma-cuma, berarti itu anugerah yang harus ia syukuri dan ia berterima kasih kepada Tuhan. Ia juga akan pergi, terima kasih Tuhan, laud tongau, untuk pergi mengabarkan kabar keselamatannya. Sebab kita terima cuma-cuma Bapak Ibu. Itu makanya di dalam Efesus pasal 2 itu, ayat 8 dan 9, di sana dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada sedikit pun campur tangan kita. Bisa dikeluarkan dulu Rebecca. Ya silakan. Mari kita Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia. Silakan Pak, silakan. Demikian firman Ya. Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh apa Saudara? Kasih karunia. Ya kan? Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Oleh apa Bapak Ibu? Jadi tanpa iman nggak bisa. Jadi kita ambil dengan apa? Kasih karunia itu kita ambil dengan apa? Iman. Ambil dengan iman. Sudah tersedia kok. Tiketnya iman. Bayarannya iman. Bagaimana supaya iman kita ada? Caranya adalah iman timbul dari mendengar. Rajin dengar firman, rajin baca firman, imanmu akan tambah besar. Itu, ya. Jadi setelah dapat iman, maka kita bisa mendapatkan, mengambil kasih karunia itu. Kita jemput kasih karunia itu dengan iman. Makanya saya teringat tentang Yesus yang berkata kepada perempuan yang telah sembuh dari 12 tahun pendarahan. Yesus mengatakan kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mengambil perenungan dalam ayat itu, dalam perkataan itu. Yesus tidak mengatakan kepadanya, luar biasa, imanmu telah menyembuhkan engkau. Enggak. Tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ingat Bapak Ibu, sebenarnya nggak ada nilainya apa-apa tentang mujizat itu bagi Yesus. Bukan menjadi sebuah kebanggaan. Keselamatan itu yang penting. Mujizat itu ringan sekali bagi Yesus. Terlalu gampang buat Yesus. Kita ajanya yang terlalu apa? Kesana. Karena ke situ pikiran kita terus, ke situ pikiran kita mujizat. Akhirnya saudaraku kita dipenuhi oleh dia dengan pikiran mujizat.
Tapi penuhi hati saudara dengan kasih kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, imanmu besar. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman itu saudara perkara kecil bagi dia tentang mujizat. Saya mau teguhkan saudara. Perhatikan apa kata Yesus. Ketika mereka pulang dari jalan yang mereka lewati tadinya waktu Yesus mengutuk pohon ara itu. Mulai dari sekarang engkau tidak ada seorang pun yang memakan buah. Mereka berangkat. Lalu besok pagi-pagi mereka balik. Murid-murid berkata, lihat guru. Pohon yang engkau telah kutuk itu sudah kering. Yesus bilang kepada mereka, engkau juga boleh berkata kepada gunung itu, pindah dan tertanamlah ke dalam laut. Ia akan menuruti perkataan. Luar biasa loh saudara. Perkataan kita dituruti oleh gunung pindah. Bayangkan itu dahsyat enggak? Saudara itu orang luar biasa loh. Saudara itu orang hebat loh. Pernah enggak terbayang dalam pikiran saudara Petrus masuk ke dalam bait Allah dan di sana ada orang lumpuh yang berkata, aku tidak punya emas dan perak yang bisa kuberikan kepadamu, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu seketika bangkit dan berjalan. Bayangkan kata-katanya itu loh, apa yang dia katakan jadi Bapak Ibu. Luar biasa enggak? Luar biasa. Apa itu dikarang-karang? Enggak. Di dalam perkataannya itu ada iman. Iman. Makanya saudaraku, kalau iman bisa membawa kita mendapatkan yang disebut keselamatan. Sebab yang dicari oleh yang dicari oleh ibu pendaraan 12 tahun itu apa? Saya mau tanya. Yang dicarinya apa? Mujizat. Sebab 12 tahun, sudah 12 tahun dia pendarahan. Tapi sebenarnya ketika ia mendapatkan Yesus yang melakukan mujizat itu dalam hidup, sebenarnya imannya telah menyentuh yang lebih tinggi dari kadar yang ia cari. Yaitu imannya itu telah menjangkau, berarti imannya itu besar. Padahal ia berpikir imanku hanya menjangkau mujizat kesembuhan. Tapi Yesus bilang imanmu itu besar. Bukan hanya mujizat kesembuhan, imanmu itu telah mencapai. Hai ibu besar iman, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti sebenarnya kadar imannya itu melebihi dari sekedar untuk sembuh. Maka Yesus menegaskan kepada kadar imanmu itu besar, telah menyelamatkan engkau oleh iman yang ada padamu saat ini. Berarti keselamatan masih di atas, mujizat kesembuhan masih di bawah, sementara imannya sudah melampaui kesembuhan. Maka Yesus menegaskan kepadamu, ibu, bukan hanya kesembuhan yang bisa dicapai iman, tapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa saudaraku. Terkadang memang kita perlu dari sehari ke sehari memiliki pemahaman, pengertian akan kebenaran firman. Jadi artinya kalau mujizat saja kita masih ragukan, hanya berputar-putar di mujizat kita, Tuhan. Bukan jalan bagiku Tuhan. Aduh Tuhan, begini rumah tanggaku Tuhan. Nah, bagaimana engkau bisa imanmu mencapai keselamatan? Sementara iman yang sebatas ini saja saudara tidak bisa atasi. Makanya saudaraku, pastikan dong kita bertumbuh bersama-sama. Iman daripada wanita pendarahan 12 tahun ini Yesus kasih tahu sama dia.
bukan hanya imanmu sebesar imanmu ini, bukan hanya level kesembuhan, sudah mencapai keselamatan. Maka Yesus menegaskan, ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya mau sampaikan kepada kita, segala sesuatu telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan telah sediakan sebenarnya pertolongan. Saudara tidak perlu pakai cincin dari orang-orang pintar, supaya engkau dilindungi, disegani dan lain sebagainya. Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tiap hari di mana kita ada, selama kita hidup sampai tiba akhir zaman, nggak perlu pakai cincin, nggak perlu pakai jimat. Ada yang menyertai kita siang dan malam yang tidak dapat dilihat oleh mata. Penolong yang ajaib, yang selalu setia, mendampingi hidup kita, berjalan melewati hari-hari kita. Dia ada dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat, untuk menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Luar biasa enggak? Orang mati-matian mujizat, cari cincin sana, pergi ke sana, pergi ke langit sana, hanya untuk mendapatkannya, habiskan dulu. Kita gak perlu. Gak perlu. Ayo taat pada Yesus, pergi beritakan Injil. Yesus akan sertai saudara. Amin. Haleluya. Ajaib Yesus kita. Dahsyat Yesus kita. Luar biasa Yesus kita. Saya berharap kita bisa nangkap pesan kebenaran firman pada malam ini. Kita lanjutkan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.